Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 30 April 2024, edisi terakhir di bulan April. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir, edisi hari Minggu. Ya, ada lumayan, ada beberapa yang bisa kita bahas di Aftok malam ini. Ya, oke. Sebelum saya mulai, malam ini masih ada promo untuk PIR dan PIRS, promo kilat ya, ini sampai dengan malam ini jam 12. Apabila Anda ingin join PIR atau PIRS, silahkan manfaatkan promo kilat. Untuk kuotanya kalau tidak salah untuk PIR masih 2 dan PIRS masih 3. Silahkan Anda hubungi admin untuk memastikan masih ada atau tidak. Saya tidak tahu, silahkan tanya ke admin di WA. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini penutupan bulan April, IHSG gap up, open gap up dan naik ke 7234, mencapai target pullback yang kami sampaikan ya. Nih di 7240 ya, kebetulan tepat di situ, dan saat ini menguji downtrend line ya. Seperti yang Anda lihat, downtrend line sedang diuji ya. Jadi ini berada di area resisten yang tentunya ya ini sudah kenaikan yang ya cukup dipaksakan ya. Jadi dalam satu hari langsung lompat naik gap up ya. Saya rasa ini kurang terlalu bagus ya, tetapi kita akan lihat kemungkinan di minggu awal bulan Mei mungkin ada rejection di sini dan menutup gap di 7100 lagi ya. Jadi kemungkinan akan berada di area-area ini saja ya, karena untuk sejauh ini ya memang secara teknikal masih dalam proses koreksi. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, tolong dibantu analisa saham SMGR. Harga rata-rata di 5.820, sekarang sudah minus 20%. Apa saat ini lebih baik saya cut loss atau tambah saya pakai uang dingin? Kira-kira akan terus berpotensi turun semakin dalam saham SMGR ini, Pak. Apa saham ini layak untuk di hold jangka menengah? Jadi di sini yang ditekankan adalah posisi yang minus, apakah harus di cut atau di hold atau ditambah malahan. Untuk ditambah, saya harus mengetahui alokasi yang sudah Anda masukkan ke dalam SMGR ini, berapa persen sekarang ini bobotnya di portofolio Anda, karena kita tidak bisa memberikan ini ditambah, ini dikurangi tanpa tahu dia punya dosis berapa persen di dalam portofolio Anda. Ya, itu berlaku di saham yang layak ataupun tidak layak. Tetapi kalau Anda mau nambah atau mengurangi konsultasinya seperti itu, perlu dicantumkan berapa persen dosis di portofolio Anda. Nah, dan di sini saya menangkap tidak ada kata-kata investasi. Jadi saya anggap acuan Anda adalah trading ya, atau mungkin trading jangka menengah. Di sini jangka menengah ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton lama Aftok, yang namanya jangka menengah itu kata lain dari trend following. Trading lebih dari 1 bulan atau trading jangka menengah, yang mana acuannya ya teknikal. Sedangkan SMGR di pembahasan terakhir Anda boleh cari di Telegram gitu loh. Nah, dicari, belum lama kita bahas kemarin tanggal 24 April nih, Anda bisa tonton ya. Nggak tahu orangnya sama atau beda yang tanya, tetapi yang jelas secara kelayakan investasi memang saat ini secara teknikal dia masih dalam tren turun dalam jangka menengah panjang. Nah, kalau tujuan adalah trading, sudah minus sebanyak itu ya berarti
trading itu mengacu pada trennya turun, berarti sekarang ini belum dalam kondisi yang memungkinkan untuk trend following, karena trennya turun. Kalau Anda trend following di saham downtrend, berarti mengikuti saham downtrend kan, saham turun kan, ya Anda siap dibawa turun seperti ini ya, begitu. Jadi sekarang ini SMGR sudah mencapai level 1,618. Ini pembahasan terakhir di sini ya, ini sudah tercapai. Silahkan ditonton lagi. 4.500 ini adalah ekstensinya, bahkan kemarin sempat lebih ya, sempat lebih. Nah, kalau kita lihat dari saat ini, potensinya adalah swing, dan swing ini tidak bisa untuk jangka menengah, ini sifatnya jangka pendek kurang dari 20 hari. Jadi saran yang saya bisa berikan adalah, karena posisi Anda sudah beli terlalu tinggi untuk saham ini dan mungkin Anda memiliki plan jangka menengah, saham ini saat ini tidak cocok untuk itu. Kenapa? Ya, downtrend, nanti naik jangka pendek tapi habis itu turun lagi karena belum reversal gitu loh. Jadi berarti yang bisa kami informasikan adalah target pullback-nya. Nah, berapa kira-kira target pullback-nya? 0,3, 5.300. Ini 20% itu berapa persen? Harga belinya berapa tadi? Maaf, 5.820. Mungkin nggak ya balik ke 5.820? Saat ini kecil kemungkinan. Ada kemungkinan tetapi kecil kemungkinan. Dan naik di 5.800 pun atau ke 6.000 sekalipun, 6.100 misalkan, itu masih di dalam tren turun. Dan Anda beli terlalu tinggi untuk saham ini. Dengan minus 20%, sesuai dengan aturan yang ada di trading di tempat kami, di private trading room, tentunya itu sudah melebihi dari toleransi, yang artinya ya harus dijual gitu loh ya. Entah itu over position, belinya terlalu banyak, ataupun beli sedikit pun, karena ya itu tadi salah harus diperbaiki, kesalahan itu harus diperbaiki gitu ya. Jadi target exit di 5.300. Kalau mau benar-benar urgent, ini tergantung ya, Anda butuh dana atau tidak. Tadi uang dulu nih, berarti Anda mungkin tidak terlalu terganggu kehidupannya atau tidak terlalu terpengaruh posisi-posisi yang lain. Mungkin Anda punya dana lagi untuk trading di saham yang lain. Nah, Anda bisa sedikit agak santai dengan menjual di 5.300 sampai dengan kemungkinan bisa di 5.600, sedikit lebih baik daripada Anda mengharapkan naik lebih tinggi, karena ya kecil kemungkinan gitu loh ya, gitu. Sayangnya saya tidak dikasih informasi berapa Anda punya dosis di dalam portofolio Anda. Kalau misalkan kecil gitu ya, katakanlah misalkan kurang dari 5 PV, mungkin saja Anda bisa nambah di harga saat ini. Sekali lagi, ini kita sebagai advisor harus tahu porsinya di portofolio. Kalau nggak tahu, nanti bisa over position dan itu berisiko, apalagi sahamnya downtrend seperti ini ya, gitu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih Pak ya sudah membahas GIA. Betul, awalnya saya melihat performance keuangan 2023 yang membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga awal tahun memutuskan masuk invest ke GIA. Saya sendiri makin sulit melihat GIA ketika GIA ini masuk full option dan LK1 kuartal 1 belum keluar. Berita terbaru juga tidak ada sesuatu yang signifikan. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah untuk case GIA kemarin, kita tujuan udah trading dan full option itu saya rasa juga bukan dadakan. Itu sejak tahun lalu sudah diedukasi. Kalau kita tahu GIA itu sudah bertato, tato sudah kita jelaskan sejak tahun lalu juga ya, tato notifikasi, notasi khusus ya. Ya makanya ya kita untuk trading harus berhati-hati di saham-saham yang punya tato, notasi khusus, dan juga terutama saham-saham yang memang tidak, gimana ya, bisa dikatakan tidak sehat. Tetapi kalau tujuan trading, tetap trading plan jangka pendek nggak masalah, cuma itu harus ekstra berhati-hati dan jangan sampai masuknya terlalu over position tadi, yang proporsional aja. Kalau trading kita cuma ambil 5, 10, 15 maksimal, itu pun kalau kita benar-benar
memiliki prediksi probabilitas itu besar di saham tersebut. Terus juga acuannya juga bukan karena performance ya. Kalau trading, kalau Anda investasi, ya investasi itu sebisa mungkin carilah perusahaan yang sehat. Kalau cuma membaik tetapi dia tetap tidak sehat, saya rasa opsi yang lain masih banyak ya. Jadi wah, perusahaan ini tahun kemarin sakit terus sekarang ini sehat, saya beli. Nah, padahal di luar sana pilihan yang lebih aman secara fundamental itu ada. Kenapa harus kita mencari atau mengambil risiko yang berbahaya? Ya, risiko itu semua ada, semua saham yang sehat pun ada risikonya. Cuman risiko di sini kalau kita megang perusahaan yang secara keuangan tidak sehat, secara fundamental tidak layak, ya tentu saja risiko itu menjadi lebih besar ya. Advice saya untuk mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa join peer atau peers dan tidak memiliki advisor untuk bertanya bagaimana saya harus investasi di perusahaan ini, layak atau tidak dan sebagainya. Jadi pertama ya harus sehat dulu. Kedua ya kalau kita tumbuh karena kita menggunakan growth investing. Ketiga, profitnya harus sesuai dengan kriteria kita, misalkan di atas 5% atau di atas industri atau sektornya. Dia memiliki margin yang di atas dari kompetitornya misalkan ya. Jadi membaik itu bukan acuan untuk investasi ya. Oke, Pak F tolong bahas HATM untuk swing. Apakah harga saat ini sudah menarik untuk dibeli untuk swing? Oke, kita lihat ya. Kalau saya lihat dari sisi teknikal tentunya sudah kita pernah bahas sebelumnya, ini menarik ya. Secara risk and rewardnya tentu saja jelas ini menarik. Stop loss di 206, 208, potensi profit di 264 sampai dengan 296. Sudah kita bahas, Anda bisa cari di Telegram YF Advisor dan ketik kode HATM. Sudah pernah kita bahas ini ya. Belum berubah sampai dengan saat ini. Tolong bahas BRIS untuk jangka pendek. Oke, masih dalam fase koreksi, hari ini naik lagi ya. Kalau naik ya kita akan lanjutkan untuk distribusi di peers, tetapi untuk trading jangka pendek ya untuk saat ini saya rasa untuk saham ini perlu menunggu konfirmasi keluar dari koreksi ini dulu di atas 27. Itu adalah level konfirmasi uptrend berlanjut, dan di peers kita pun ya saat ini mengurangi posisi ya. Kalau mungkin dia naik ke 2700 ke atas ya tentunya kita akan melanjutkan distribusi karena ini masih dalam proses koreksi ya, dan koreksi ini mungkin ya dapat berlanjut dalam jangka seperti yang Anda lihat sebelumnya di fase sebelumnya. Ketika dia rally kemudian dia stuck dan konsolidasi turun, dia akan berjalan dalam beberapa bulan atau bahkan setahun lebih. Nah ya, jadi ini misalkan koreksinya itu dimulai dari April sampai dengan November ya, berbulan-bulan kan. Nah tapi kalau tujuan kita untuk trading mungkin kita bisa melihat di support dan sebagainya, tapi jangka pendek dia masih dalam proses koreksi. Untuk swing, ini pertanyaannya untuk swing atau enggak ya, cuma tanya teknikal jangka pendeknya. Jadi masih dalam koreksi ya. Jadi di sini ada gapnya, ada gap di atas 2700 ya, ini ada gap, mungkin kenaikannya di sini dan ini akan seperti ini ya, kemungkinan akan seperti ini kemungkinan lo ya. Ya saya berharap naik di atas 3000, cuman karena kita punya ya, kita akan mungkin fokus distribusi kalau dia naik di atas itu ya. Sekarang ini masih proses koreksi jangka pendek. Oke. TPMA untuk jangka menengah analisanya seperti apa Pak? Oke. Untuk jangka menengah kita menggunakan weekly ya, masih uptrend sejauh ini tapi dia sedang konsolidasi dalam beberapa bulan terakhir ini, jadi konsolidasi dalam tren naik dan ini rounding ini masih akan berjalan ya, seperti itu pertanyaannya. Kita jawab sesuai dengan pertanyaan. Jeff minta tolong bahas BRI buat trading, sudah bisa akumulasi kah? Wah ini mungkin sudah terlambat ya. Target turun sampai berapa? Kita sudah bahas berapa target turun BRI di
4.700. Dimana saya bilang seperti itu? Tentunya di pembahasan terakhir Anda bisa cari BBRI nih ya, bisa ditonton. BBRI turun lagi saatnya investasi ini tanggal 25 April ya, kita sebut angka 4.700 atau berapa di Vibo 0,3. Tentu saja kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Kita pun juga beli BRI di situ, di area situlah ya. Di PTR tapi ya, bukan di invest. Kalau invest kurang turun, buat saya kurang turun. Jadi kalau untuk trading sih ya oke lah, karena ya pastinya kalau IHSG dibuat rebound pastinya BRI ya diangkat gitu ya. Nggak cuma BRI Telkom juga kita beli kemarin ya. Nah ini kita beli di 4.800 ya. Kemudian juga kita beli Telkom. Hari ini kita jual ya, kita jual juga Telkom, kita jual ya, lumayan bisa menambah ya, supaya kinerja PTR bisa positif ketika IHSG negatif. Kita manfaatkan kenaikan IHSG hari ini untuk sell on strength saham, dua saham ini. Hari ini cuma trading saham ini ya, jualan ya hari ini, karena ya memang ketika IHSG rebound dengan signifikan itu ya, dua saham ini bisa dipakai untuk itu ya. Jadi untuk sekarang ini, harga sekarang ini berapa? BRI di 4.940 ini target jual PTR. Jadi kalau Anda mungkin beli di harga saat ini, mungkin member PTR yang belum jual bersih akan jualan di situ ya. Untuk saat ini ya, harga saat ini. Tapi ini sayangnya memang mungkin pertanyaan sehari yang lalu, mungkin kemarin tidak ada WFTalk karena memang pertanyaannya masuk cuma satu. Jadi ya mohon maaf ya kalau di WFTalk ini nggak ada kolom komentar, nggak ada 3 minimal, saya nggak akan WFTalk. Karena ya WFTalk ini ada karena diminta, karena ada yang ingin berkonsultasi dengan saya. Kalau nggak ada yang tulis di kolom komentar ya kita akan istirahat sampai ada yang tulis ke kolom komentar itu ya. Makanya kalau pengen ada WFTalk dan pengen banyak pembahasan WFTalk, silahkan ditulis, silahkan berkonsultasi secara gratis. Yang menjawab langsung saya, bukan advisor saya, bukan advisor PTR, bukan advisor peer atau peers, saya yang jawab ya. Jadi silahkan. Oke, sudah semua kita berarti sudah selesai WFTalk malam ini. Yang ada di kolom komentar ya, itulah yang kita bahas di WFTalk. Jadi silahkan Anda tulis di kolom komentar. Sekali lagi, malam ini sampai dengan jam 12 ya, berarti nggak tahu masih ada atau tidak. Silahkan Anda hubungi saja admin di WA atau di Telegram apabila Anda ingin join peer ataupun peers. Ini promo setelah beberapa bulan yang lalu ya, terakhir baru ada promo lagi. Jadi mungkin ini ada promo lagi mungkin akhir tahun, saya nggak tahu nanti seperti apa peer dan peers, karena bulan anniversary-nya adalah bulan Agustus ya, mungkin nanti bulan Agustus. Jadi silakan apabila Anda ingin memanfaatkan momentum IHSG yang sedang turun untuk investasi bersama YF ya, ini silahkan manfaatkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan di WFTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, silahkan dianalisa lagi, silahkan buat trading plan, silahkan buat investing plan, dan patuhi itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.